Selamat datang di studio baru. Backgroundnya udah baru. Ini konten YouTube pertama di studio baruku ini. Gimana, kalian suka sama backgroundnya? Semoga suka. Yeay! Belum selamatan loh. Nah, sesuai sama judul videonya yang tertera di bawah ini, aku bakalan nge-share produk-produk terfavorit ataupun yang paling sering aku pakai di tahun 2022. Kategorinya ini lebih ke make up. Ini produk-produknya beberapa ada yang dikirimin SPR package, ada juga yang aku beli sendiri, ada yang udah habis aku repurchase lagi gitu. Dan mungkin kalian yang selalu nonton videoku kayak udah bisa nebak, ini pasti produk ini, ya kan? Nah, tapi aku bakalan review dengan lebih detail kenapa sering aku pakai, plus minusnya apa satu persatu ya. Tapi sebelumnya, hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri. Dari yang pertama dulu, ini yang paling sering nongol di semua video aku kayaknya. Studio Tropic Flawless Priming Water for normal to dry skin. Dia tuh ada beberapa jenis untuk spray gitu. Ada beberapa macam warna dan tiap warna itu punya fungsi yang disesuaikan dengan jenis kulitnya. Aku suka yang warna pink pudar ini. Aku suka karena dia tuh bikin makeupku super dewy. Sebenarnya ini bisa dijadiin sebagai makeup base spray ataupun primer spray. Fungsinya beda-beda. Kadang ada yang emang untuk primer spray, nggak bisa untuk finishing. Ada yang untuk finishing nggak bisa dijadiin base makeup. Dan menurutku ini lebih cocok untuk dijadiin ya sesuai fungsinya primer. Sama aku suka banget di akhir makeup pakai ini, bikin lebih flawless, bikin lebih dewy. Tapi nggak bikin makeup tahan lama, itu kekurangannya. Cuma buat aku ini membantu banget buat meminimalisir makeupku nggak nge-crack. Ingat ya, kalau misalnya kulitnya kering, permasalahannya adalah makeupnya gampang nge-crack. Kalau kulitnya berminyak, makeup gampang geser, itu masalahnya deh. Nah, aku suka pakai Siping ini karena aku pengen makeupku itu bukan tahan lama, bukan, aku pengennya tuh dia nggak nge-crack gitu. Berikutnya, cushionnya Wardah. Ini kayak terfavorit 2022. Aku pakai shade 42N Neutral Sun, itu shade aku banget tuh. Udah dekil, ende kumal, ende kucel, udah bau apa tuh gak? Kalau ngebersihin puff cushion itu udah dibersihin, itu susah keringnya jujur. Aku jarang pakai si puff cushionnya ini. Aku biasanya pakai kuas aja gitu buat di tap-tap ke kulit muka. Dan ini udah hampir kering. Ini udah kemasan kedua aku. Jadi di tahun 2022 ini aku udah sekali ganti untuk cushion ini. Aku suka banget sama finishingnya. Warnanya pasti match banget di aku, nggak di mix and match lagi sama warna lain. Yang aku suka sesuai sama namanya, perfect glow cushion. Ngasih efek yang glowing, yang dewy, yang basah gitu. Dan tanpa perlu aku spray pakai flawless priming water ini udah ngasih efek finish makeup yang flawless banget gitu. Makanya aku selalu pakai ini. Dan kalau traveling, aku biasa pakai ini buat jadiin concealer karena lebih ringan dibandingkan pakai concealer gitu. Concealer ini udah kemasan ketiga di tahun 2022 ya. BLP yang shade 10. Aplikatornya aku suka banget, gendut gitu loh tuh. Yang aku suka dari concealer ini adalah dia itu mirip ya, bisa dibilang dupe-nya Tarte tapi in a way better. Kalau misalnya si Tarte itu di aku creasing parah, ini versi lebih creamy-nya, nggak terlalu kering tapi thick banget gitu. Kalau misalnya kalian nyari concealer yang konsistensinya full cover, BLP adalah jawabannya. Biasanya aku pakai face concealer ini tuh buat nutupin bekas jerawat, dan cara terbaik buat aplikasiin concealer ini buat menyamarkan ketidaksempurnaan di wajah adalah di tap-tap pakai jari aja. Aku udah nyobain berbagai macam tools, yang terbaik adalah pakai jari, dan warnanya tuh match banget yang shade 10 ini di aku. Jadi ya buat daily oke banget gitu loh. Dan buat nutup under eye ku, biasanya aku pakai cushion itu kayak cushionnya Wardah Color Fit. Ini kan dia light to medium coverage ya. Jadi aku perlu concealer lagi buat nutup area-area yang ingin disempurnakan. Nah, aku tutup nih pakai si concealer ini. Dan misalnya ada warna complexion ataupun foundation, cushion yang enggak match di aku, biasanya aku netralin lagi warnanya pakai concealernya BLP yang shade 10 ini. Nah, biasanya pap-pap nih kalau aku buka ini, kagak ada yang lain apa?
Sebenarnya banyak bedak yang lain, cuma aku ngerasa ini bisa ngunci complexion banget-bangetan. Jadi misalnya ada complexion yang aku pengen kayak lebih ke kunci, lebih matte, nggak geser. Nah, aku pakai bedaknya Something. Ini DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. Nih, kemasannya kayak gini, segitiga, dan aku biasa pakai yang shade Warm Beige. Tuh, udah gompel lagi kan dalamnya. Sejujurnya ini tuh kalau misalnya dilihat warnanya kelihatan banget. Ini tuh kayak satu shades di atasku sebenarnya tuh, ya kan? Terang gitu kan. Cuma biasanya aku campurin lagi sama warna powder lain yang lebih netral ataupun lebih match di kulitku. Jadi biasanya pakai ini, yang lain pakai ini lagi, terus di tap gitu baru di blend ke kulitku. Biasanya gitu. Biasanya kalau misalnya ada complexion yang kegelapan, nah ini membantu banget, dan biar nggak terlalu kelihatan kayak itu warnanya nggak nyatu deh di kulit. Aku sukanya buat ngaplikasiin powdernya ini pakai kuas, dan kuasnya itu biasanya kayak gini tuh, kuas flat gini, aku tap 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 tap, atau yang kecil. Nah kayak gini, ini kuas yang terbaik, biasanya kayak blending brush gitu, buat meminimalisir complexion yang nge-crack juga gitu. Jadi dikunci pakai bedak ini, pakai aplikator yang kayak gini. Warna Color Fit shade Sun Coral, tengahnya udah bolong tuh. Untuk pengaplikasiannya, setelah aku trial error, ternyata untuk pengaplikasiannya yang terbaik itu pakai kuas yang kecil, nggak terlalu gede, dan lumayan dense atau padat gitu. Dengan kuas ini diaplikasiin pelan-pelan, itu enggak ngegeser complexion. Dan biasanya aku pakainya itu setelah complexionnya justru di lock pakai bedak gitu loh. Jadi kayak nggak di blend ya, lebih ke tap-tap gitu loh, tap-tap pelan-pelan gitu, nggak ngegeser complexion. Untuk ketahanannya jujur banget nggak seharian sih, kayak di bawah 6 jam itu udah lumayan samar gitu loh, udah pudar-pudar gitu. Cuma aku suka banget sama warnanya. Dan ini bisa dipakai juga untuk color correct di under eye. Ini setauku ya, cream blushnya Wardah Color Fit ini tahun ini banyak dapat award gitu deh, dan emang bagus sih. Kalian kalau belum nyobain mesti nyobain. Berikutnya maskara yang paling sering aku pakai di tahun ini, Pink Flash yang warna pink ini. Tuh aplikatornya kayak gini. Ini minim gumpalan gitu, nggak menggumpal-gumpal. Dan menurutku ini paling ampuh buat manjangin bulu mata. Aku itu kan suka banget pakai maskara itu biasanya double gitu loh. Jadi aku cari yang fungsinya bisa memanjangkan dulu, baru ditebelin gitu. Nah seringnya aku tuh pakai Pink Flash ini untuk step pertama. Nah step keduanya baru maskara lain yang lebih volumizing gitu kan. Nah ini ngaruh banget buat bikin bulu mataku tuh lebih kelihatan sedikit dan lebih panjang lagi. Jadi pas pakai volumizing itu rasanya tuh kayak udah dijepit. Padahal enggak. Aku tuh nggak suka pakai eyelash curler gitu loh, karena bikin bulu mataku gampang patah. Nah aku atasinnya pakai Pink Flash ini udah lumayan nampol. Berikutnya ke lip products yang sering aku pakai di tahun ini, masih ke produk-produk bibirnya BLP. Ini tuh nggak tahu udah berapa kali aku ganti ya. Dari yang dikirimin sampai aku beli sendiri, sampai kalau misalnya ada tim PR-nya ngehubungin aku bilang tolong dong sekalian kirimin yang ini. Sumpah, sampai aku request. Ini lip bullet BLP yang shade biscotti. Tuh, ini warnanya ya, warna warm peach gitu. Di aku, warna kayak gini itu biasanya susah keluar. Tapi warna-warna BLP, nggak tahu kenapa warnanya tuh ya kalau aku swatches kayak gini, ya udah di bibir juga kayak gini. Paham kan? Biasanya tuh yang punya garis bibir lumayan gelap pasti relate. Nah produk-produk BLP mostly kebanyakan ya nggak kayak gitu. Apa yang di swatch ya di bibir juga kayak gitu. Bener-bener coveragenya tuh kayak full gitu loh. Ini juga lip gelnya BLP yang shade Sweet Pea. Ini PR package waktu itu jadi keterusan pakainya. Tuh warnanya warna-warna marun tapi ada hint orange-nya. Ini dua warna yang aku pakai di bibirku hari ini. Ya, BLP lip gel Sweet Pea bagian dalam, di tengah gitu aku bikin kayak segitiga gitu. Terus bagian luarnya biscotti. Biscotti ini selalu jadi andalan aku untuk base ombre. Ini warna nude yang aman untuk sawo matang. Terakhir ini lip gloss yang udah sekarat ya, Rose All Day Spill the Tea Pill. Kelihatan nggak?
Udah bentar lagi habis lah nih pokoknya. Biasanya ini aku pakai kayak sekarang nih, jadi buat ngegradasi ombre biar lebih halus. Warnanya ini ya, gak tau kenapa bikin warna gincu apapun di bibirku jadi lebih warm, jadi lebih turun warnanya, lebih manis gitu. Ini kalau dijabarin tuh warna apa ya? Warnanya mirip-mirip sama biscotti, tapi kayak ada hint coklatnya sedikit, itu yang aku suka. Padahal tadinya aku mau beli shade lain, cuma pas aku lihat si Rose All Day ini punya lip gloss pas dijual hanya Spill the Tea Pill ini doang yang available saat itu. Aku beli aja karena saat itu lagi viral-viralnya, aku beli dan kepake, bener-bener kepake. Setiap aku videoan YouTube kayak udah pada hafal deh, kayaknya produknya itu lagi. Pokoknya Rose All Day ini jadi penolongku. Jadi misalnya aku pakai produk bibir warna pink yang pucat banget, ditimpa ini jadi aman kayak gitu. Itu dia tadi produk-produk make up yang paling sering aku pakai di tahun 2022, bisa dibilang paling aku favoritin. Pasti bakalan ada beberapa dari kalian yang komen, "Kak, kok yang ini enggak? Kak, kok yang ini enggak?" Ya mohon maaf nih, kepentok durasi. Plus ini udah aus banget beb ya. Asal kalian tahu, buat jadi video 10 menit itu ngerekamnya bisa 1 jam ya. Catat itu ya. Jadi ini aku rekap lagi, aku minimalisir lagi, aku pilih-pilih lagi yang bener-bener aku apa ya, ibaratnya tuh Marikondo yang bikin kalau misalnya kita pegang tuh kayak berbunga-bunga. Nah kayak gitu, aku pilih kayak gitu. Nah intinya udah kayak gitu lah ya. Dan semoga videonya ini bisa menjawab kegundahan kalian. Kali aja lagi nyari produk rekomendasi untuk menambah koleksi makeup kalian juga ya kan. Terus aku pengen tahu juga sih di antara kalian nih, dari produk-produk yang aku mention tadi, ada nggak sih yang masuk wishlist kalian dan pengen langsung kalian beli? Kasih tahu aku di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan support aku selalu di tahun ini. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye. Sumpah aus banget. Bye.